Ya, Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa, Pak Yusuf? Coba. ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja, Pak Yusuf, kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Baik, berjumpa lagi dengan saya teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di channel Apologetika Eksklusif. Ya, kali ini kita akan membahas Pendeta Yusuf Manubulu. Pendeta Yusuf Manubulu yang mengeluarkan statement, yang mengeluarkan kesimpulan, yang mengeluarkan kata-kata yang menurut saya bahkan sebagian besar orang Kristen yang pintar, orang Kristen yang sejati, ini sebuah kesimpulan yang tidak benar, ya, dan tidak pantas untuk diajarkan. Ya, bukan hanya tidak pantas, tapi tidak usah, ya, diajarkan, karena itu bukan iman Kristen, ya, bukan unsur atau ajaran iman Kristen yang mutlak. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu itu akun Google saya itu dihack oleh seseorang. Saya tidak tahu apakah itu kadrun atau ya mereka lah yang tidak setuju dengan komentar-komentar saya selama ini. Saya kurang tahu siapa mereka, tapi yang jelas aktivitasnya itu ada dalam akun Google saya. Ya, tapi puji Tuhan atas pertolongan dan kerjasama dengan teman-teman, akun itu sudah kembali, ya, semalam ya teman-teman, sudah kembali di tangan saya. Nah, teman-teman yang terkasih, kembali lagi ke Pendeta Yusuf Manubulu ini yang mengeluarkan kesimpulan, yang mengeluarkan kata-kata dan mengatakan bahwa ya kematian manusia itu atau kematian seseorang itu adalah produknya setan. Ya, produknya setan. Teman-teman yang terkasih, ini adalah kesimpulan yang tidak benar. Ini kesimpulan yang tidak masuk akal, tidak logis. Dan bahkan kesimpulannya ini sangat, ya bisa kita katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya, ya ini kalau seandainya manusia itu, ya kematian manusia itu adalah produknya setan, produknya iblis. Kematian seseorang itu atau meninggalnya seseorang itu adalah produk iblis. Maka kesimpulan logis yang harus ditarik dari itu yaitu bahwa ketika suatu saat nanti, ketika pada hari di mana Tuhan ya memanggil, ya, atau meninggalnya seseorang atau matinya seseorang yang bernama Yusuf Manubulu ini, ya, Yusuf Manubulu meninggal, maka sesungguhnya itu Yusuf Manubulu itu adalah kematiannya itu adalah produk setan. Jadi Yusuf Manubulu itu karena mati karena produknya setan. Ya, jadi itu kesimpulan logis yang harus diterima oleh Yusuf Manubulu, bahwa kematiannya suatu saat nanti adalah produknya setan. Ya, walaupun dalam video itu dia berulang kali berkata sama kadrun itu, ya, sama kadrun itu dia berkata bahwa kamu tidak ngerti, itu sebabnya kamu tidak ngerti. Tapi kesimpulan yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu, kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Yusuf Manubulu sebelumnya itu kalimat-kalimat yang tidak benar, ya. Dan salah satunya adalah kematian seseorang itu adalah produknya setan. Dan dia berkata bahwa tidak pernah Allah itu mematikan. Nah, ini kesimpulan ngabur, teman. Jadi itu artinya bahwa semua orang yang meninggal dari zamannya Adam sampai kiamat nantinya itu adalah produknya setan. Jadi orang-orang yang meninggal, baik itu pendeta, baik itu para romo, baik itu para
Pastor-pastor yang ngadakan mujizat itu, ya, mereka meninggal karena produknya setan. Itu kesimpulan logis yang harus ditarik dan harus diaminkan oleh pendeta Yusuf Manubulu. Kalau mau konsisten dan kalau mau dianggap sebagai pengajar yang bertanggung jawab dalam konteks kata-katanya itu. Ya, bukan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan itu, kesimpulannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu salah dan itu sesat, teman-teman yang terkasih. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan akan saya jelaskan nanti teman-teman setelah saya memberikan pengantar ini. Nah, orang-orang semacam Yusuf Manubulu ini adalah orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan ide, gagasan. Ya, bukan hanya ide gagasan yang sembarangan, tapi ide yang dikeluarkan dari kitab suci. Sehingga itu menjadi landasan dasar kepercayaan kita sebagai seorang Kristen. Tetapi karena beliau tidak mampu, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Itulah sebabnya dalam gereja-gereja Protestan itu, dalam gereja-gereja arus utama itu, seorang pendeta itu harus melalui proses. Paling tidak sekolah teologi itu 4 tahun. Dan bukan hanya itu saja. Ya, mereka harus melalui masa-masa fikar, ya, fikaris selama 1 tahun atau 2 tahun untuk menguji kemampuannya, untuk menguji emosinya saat dia menjawab semua pertanyaan. Saya tidak tahu apakah tradisi ini masih dipertahankan di gereja-gereja Protestan pada umumnya. Saya kurang tahu ya. Tapi pada umumnya waktu saya lihat itu zaman dulu ya, waktu saya kecil saya perhatikan, saya tanya-tanya, itu ya seperti itu. Ya, saya tidak tahu apakah gereja Protestan pada umumnya itu seperti Reform yang berada dengan Calvinis, Lutheran sudah mengubah itu. Tetapi alangkah baiknya kalau tradisi itu, cara itu ya tidak diubah, sehingga pendeta tidak asal ngomong, pendeta tidak asal mengeluarkan kata-kata, pendeta tidak asal mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan yang kacau balau, teman-teman. Ya, saya tahu bahwa pendeta Yusuf Manubulu ini adalah orang karismatik, orang Pentakosta, ya, orang dari golongan Sikiraba-raba. Ya, dan bahkan saya mendengar dia ini adalah seorang Oneness, Pentakostalisme, karismatik. Mengapa mereka disebut Oneness? Karena ajaran Oneness ini daur ulang dari ajaran Sabellianisme yang sama ya persis, bukan memang itulah hakikat Oneness itu ya Sabellian, ya Sabellianisme, ya. Mereka dikatakan Oneness karena pada tahun 1014 itu gerakan ini, penolakan terhadap Tritunggal ini muncul di tengah-tengah orang Pentakosta, ya, yang dipelopori ya oleh McAllister, teman-teman. Ya, jadi moga-moga Pak Yusuf Manubulu bisa mengklarifikasi ya tentang tuduhan saya atau teman-teman yang lain terhadap dia sebagai Oneness atau Sabellian yang tidak percaya Allah Tritunggal, yang menolak doktrin Allah Tritunggal yang mutlak. Itu betul. Nah, berkaitan dengan ajaran Yusuf Manubulu yang mengatakan bahwa kematian itu adalah produknya setan yang sebentar lagi akan saya buktikan bahwa itu tidak betul. Ini membuat satu pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya maupun pendeta. Bahwa jangan kita sembarangan mengeluarkan kata-kata. Tambah, jangan kita sembarangan mendengar orang. Ya, mendengar. Karena zaman sekarang ini adalah zaman modern. Jadi orang bisa saja membuat akun YouTube, kemudian mengatasnamakan dirinya sebagai pendeta. Ya, cobakan saja Pak Yusuf Manubulu ini yang setiap hari, setiap saat itu mengupload kesaksian-kesaksiannya murtadin. Apa yang bisa diambil dari situ? Apa yang bisa kita pelajari dari kesaksian murtadin? Mereka tidak bisa mengajar iman Kristen. Kenapa? Karena mereka dari Islam. Ya. Di dasar iman mereka itu tidak ada. Itulah sebabnya kalau mereka mau jadi Kristen itu, mereka harus diajar. Setelah itu, setelah 10 tahun, 20 tahun baru bisa mengajar. Bukan langsung ngajar, kemudian Anda berharap bahwa kesaksiannya ini, kesaksian para murtadin ini menjadi penguat dari
penguat orang-orang Kristen, menjadi penguat orang-orang percaya. Tidak bisa seperti itu Pak Yusuf Manubulu yang saya hormati. Tidak bisa. Inilah yang terjadi. Inilah kesimpulan Anda ini. Yang telah Anda sampaikan ini. Karena terlalu bangga, terlalu gagah menampilkan itu. Padahal bukan itu kebutuhan orang-orang percaya. Kebutuhan orang-orang percaya adalah kebenaran. Mana yang mutlak benar dan mana yang tidak. Antara hitam dan yang putih. Saya orang yang seperti itu. Antara yang hitam dan putih. Kalau salah ya sesat. Kalau sesat ya salah. Nggak ada main-main teman-teman. Saya orangnya yang radikal dalam iman. Ya, saya katakan seperti itu. Saya tahu apa yang melatar belakangi Pendeta Yusuf Manubulu menampilkan terus-menerus kesaksian Murtadin. Bukankah Pendeta Yusuf Manubulu ini adalah orang karismatik? Dan kalau Yusuf Manubulu ini adalah seorang karismatik, bukankah dalam karismatik itu sangat ditekankan kesaksian, walaupun kesaksiannya itu absurd? Saya orang yang sangat mengenal betul itu karismatik. Saya ini gereja di karismatik selama 4 tahun. 4 tahun. Dan saya paham teologi mereka. Saya paham isi otak. Pengajaran mereka. Saya paham. Dan saya tahu betul itu apa yang dipercayai orang-orang karismatik. Sehingga ketika Yusuf Manubulu itu menampilkan itu, yang melatar belakang itu ya presuposisi. Apa namanya itu? Sugesti berpikir itu. Bahwa kesaksian-kesaksian itu yang penting. Jadi tidak ada yang bisa diambil dari seorang Murtadin Pak Yusuf Manubulu. Jadi Anda harus belajar lagi mengenali doktrin-doktrin iman Kristen. Mengenali apa sebenarnya yang diajarkan dalam iman Kristen. Jangan sesuai selera Anda. Kalau sesuai selera kita, itu namanya memberontak terhadap kebenaran Pak Yusuf Manubulu. Begitu juga dengan orang-orang Kristen sekarang ini yang mendengar. Tolong siapkan pikiranmu baik-baik. Baca Alkitab dengan tuntas. Pelajari imanmu dengan benar. Jangan sembarangan. Inilah hasil dari seseorang yang kalian anggap selama ini benar. Kalian anggap selama ini betul. Akhirnya dia mengajarkan kesesatan. Saya sudah berulang kali sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu mengkritik Pendeta Yusuf Manubulu terhadap kritik-kritiknya terhadap Pendeta Ezra Alfred Sor. Saya sudah mengkritik beliau, tapi sayangnya video itu tidak ada lagi. Itu sudah saya hapus karena saya beberapa bulan yang lalu itu mengalami masalah. Dari orang-orang yang sama, orang-orang yang nggak ngerti kebenaran, nggak paham kebenaran, membuka mata terhadap kesesatan, kemudian itu menganggap benar. Dan ketika ada orang yang mengatakan itu sesat, mereka langsung baper dan membawa ke hati. Bukan ajarannya yang diuji, tapi iunya yang diapa. Itulah kalau orang-orang sekira baraba ini. Mereka tidak paham kebenaran, tapi omongan mereka itu seperti itulah. Itulah kalian sekira baraba. Jadi teman-teman, saya tidak memecah belah. Saya hanya ingin supaya kebenaran yang sejati itu kembali pada Alkitab. Ini Alkitab teman-teman. Jadi kita harus kembali ke sini. Jadi kalau peraturan di Indonesia itu berdasarkan pada kitab undang-undang, maka ajaran iman Kristen itu harus kembali ke Alkitab. Back to the Bible, back kembali to the Bible, ke Alkitab, Jadi Anda jangan sok gagah, Anda jangan sok-sokan mengajar orang, tapi Anda tidak paham apa yang orang Kristen itu percayai. Sehingga ajaran Anda itu aneh-aneh. Sedikit agak lama memberikan pengantar ini. Karena saya sangat sedih melihat orang-orang Kristen di akhir-akhir ini, teman. Apalagi di zaman sekarang ini
yang serba online, bisa kita lihat di YouTube. Apa sih yang Anda dapatkan dari pengajar-pengajar yang seperti ini? Apa? Ketika mereka berkata bahwa Yesus mati 2 kali. Ketika mereka berkata bahwa Yesus itu dilucuti. Ketika mereka berkata bahwa Bapa itu adalah Yesus. Ketika mereka berkata bahwa Bapa itu yang lebih rendah dari Yesus. Ketika mereka berkata bahwa kematian seseorang, kematian itu adalah produknya setan. Bukankah itu melawan kitab suci? Lalu kalau melawan kitab suci, kenapa Anda masih dengar? Atau jangan-jangan Anda lebih berdosa dari mereka? Atau Anda pura-pura tidak paham? Atau karena mereka membuat Anda menjadi sangat mendengar mereka? Atau karena Anda tertarik dengan gaya kemewahan mereka? Saya tidak tahu, teman-teman. Tapi ada banyak orang Kristen yang mengeluh-elukan, yang mengatakan, wow, haleluya, puji Tuhan. Sikira bara-bara. Apakah itu ajaran kitab suci? Itulah yang kami tekankan dalam pengajaran kami. Bahwa kita harus kembali ke Alkitab. Tanpa Alkitab, iman Kristen akan hancur. Tanpa pengenalan yang benar terhadap firman Allah, iman Kristen akan kacau balau. Kemudian Anda berkata bahwa saya mendengar suara Tuhan begini-begini. Bukankah kitab ini adalah suara Tuhan? Bukankah kitab ini adalah firman Tuhan? Lalu Anda membuka telinga dengan orang-orang tertentu yang mengatakan ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Lalu ketika dicek kebenarannya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Apakah Tuhan berbicara dengan lidah yang bercabang? Apakah Tuhan bertentangan dengan dirinya sendiri? Dengan firman-Nya? Itu mustahil. Dan kalau Anda mempertahankan kemustahilan itu dan melawan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci, Anda adalah pemberontak. Anda adalah utusan setan dari neraka. Bertobatlah. Itu pesan saya kepada orang-orang Kristen. Karena saya sudah tahu bagaimana orang-orang yang mengatakan sekarang saya dipenuhi Roh Kudus. Saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mendengar suara Tuhan. Kita itu harus memiliki kasih. Tetapi ketika diuji konsistensi mereka dengan kasih, sesungguhnya itu 0, 0. Jadi Anda jangan memamerkan bagi kami istilah-istilah dipenuhi Roh Kudus, mendengar suara Tuhan. Itu sangat kacau. Dan inilah yang Anda bisa saksikan. Kesimpulan dari Pendeta Yusuf Manubulu. Anda bisa menyaksikan bagaimana dia berkata bahwa kematian itu produk setan. Itu bukan produk setan. Kematian itu berada di tangan Allah Tritunggal. Itu bukan produk setan. Inilah Yusuf Manubulu yang mengambil haknya Tuhan. Itu diberikan ke setan. Jadi ajaran Allah, kebenaran Allah dialihkan kepada setan oleh Yusuf. Bukankah Anda ketika ada orang-orang meninggal, ketika ada orang meninggal dalam nama Yesus, kemudian Anda berkata bahwa rest in peace. Kalau itu kematian mereka adalah produk setan, maka sesungguhnya tidak cocok kata-kata Anda yang berkata demikian. Tetapi karena Yusuf Manubulu ini tidak memperhatikan itu,
akhirnya ajarannya aneh-aneh. Kemudian Anda membuka telinga, itu Anda lebih jauh jahat dibanding Yusuf Manubulu. Saya katakan demikian. Ya, teman-teman. Saya tahu apa yang melatar belakang Yusuf Manubulu berkata ini. Adalah spirit. Semangat dari postmodernisme. Karena orang-orang postmodernisme ini mengkontekstualisasikan pengajaran mereka terhadap perkembangan zaman dan apa yang terjadi saat ini. Bukankah kalau ditinjau dari sudut etis, etika manusia, bahwa kematian itu tidak mungkin ya. Contoh kita membunuh seseorang, itu tidak mungkin, itu tidak benar ya dalam sudut pandang manusia. Ya, itu kekurang ajaran. Apalagi kalau disandingkan ke Allah. Ya, itulah yang saya katakan sebagai kontekstualisasi kan. Kontekstualisasi terhadap pikiran orang-orang pada zaman ini. Dan itu tidak benar karena itu tidak alkitabiah. Ya. Saya menentang orang-orang yang memiliki semangat postmodernisme yang suka mengkontekstualisasikan ajaran mereka terhadap hal-hal yang sedang terjadi pada saat ini atau fenomena yang terjadi pada saat ini. Kalau itu bertentangan dengan kitab suci. Kitab suci kita itu bukan postmodernisme. Ya, bukan kontekstualisasi postmodernisme. Tapi kitab suci kita itu tidak tergantung dengan apapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Tak heran gereja-gereja mereka itu berkembang karena kontekstualisasi terhadap perkembangan zaman. Tetapi apakah itu benar atau tidak? Jawabannya no, itu tidak benar. Kamu sesat. Ya. Jadi jangan membuka telinga terhadap orang-orang ini. Anda bisa mendengar sebagai bahan untuk mengatakan bahwa apa yang dia katakan ini salah. Tapi ujilah berdasarkan kitab suci. Ya, teman-temanku yang terkasih. Saya tidak berusaha untuk memanas-manasin Anda, tapi hanya saya membuktikan bahwa memang orang-orang yang tidak tekun dengan imannya, tekun dengan keyakinannya akan seperti ini, teman. Kalau seandainya itu adalah orang percaya yang dilahirbarukan, diberi iman oleh Kristus, oleh Roh Kudus, oleh Allah Tritunggal, maka Anda akan sungguh-sungguh percaya dan mencari kebenaran tentang iman Anda. Bukan malah berkata bahwa kematian itu adalah produknya setan. Itu ngawur itu. Pendeta Yusuf Manubulu, Anda harus bertobat dan menarik kesimpulan Anda. Ya, Anda harus menarik kesimpulan Anda karena Anda telah mengacaukan iman Kristen. Anda telah memberikan kesimpulan yang tidak diajarkan oleh iman Kristen. Ya. Kalau perlu orang-orang seperti ini dipecat aja dari sinode, ya, malu-malui Kristen. Malu-malui Kristen. Ya, baik, silakan simak pembahasan saya yang membuktikan bahwa kematian itu bukan produk setan, tapi kematian itu berada dalam kedaulatan Allah. Ya, dalam kedaulatan Allah yang mutlak. Ya. Kalau ada segala sesuatu yang terjadi di luar Allah, maka sesungguhnya itu bukan kedaulatan Allah. Dan kalau Allah itu tidak berdaulat, maka dia bukanlah Allah. Dan kalau Allah itu bukan Allah, maka Allah itu tak pantas untuk disembah. Dan kalau tak pantas untuk disembah, untuk apa Anda masih percaya kepadanya? Tetapi karena saya yakin Allah saya bukan seperti apa yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manubulu, saya tidak yakin apa yang dia sampaikan. Ya, tidak yakin. Ya, oke. Terima kasih. Silakan perhatikan penjelasan saya, teman-teman yang terkasih. Nah, ini untuk Pendeta Yusuf Manubulu. Biar cerdas ya, biar cerdas sedikit aja cerdas ya. Ini saya ya, Ferlin Zebua. Nah, jadi sebelum kita memahami ya apa yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manubulu ini, saya akan mengajak kita untuk memahami atribut-atribut Allah.
Jadi Allah itu memiliki atribut-atribut ya. Nah, yang saya maksud dengan Allah di sini yaitu Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus yang Allah itu sendiri dalam hakikatnya ya, atau Yahweh itu sendiri. Nah, Allah ini memiliki atribut-atribut ya. Atribut-atribut ya, dia memiliki kasih, ya berdaulat, ya dia juga Maha Kuasa, juga dia Allah yang cemburu ya, dan juga Allah yang menghukum. Ya. Jadi dalam kedaulatan Allah ini, segala sesuatu itu tidak ada di luar. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak, ya, ketetapan, ya, dan kedaulatan Allah itu, ya. Jadi kata-kata Yusuf Manubulu yang mengatakan bahwa, ya, kematian itu adalah produk setan, itu adalah sesat, ya. Itu adalah sesat berpikir, ya, sesat menyimpulkan orang Kristen. Ya, dia itu sesat teman-teman. Kalau mengatakan itu, dan kalau kita tinjau dalam sudut pandang epistemologi iman Kristen, maka sesungguhnya Yusuf Manubulu itu bukan seorang Kristen karena unsur saja dia sudah salah teman-teman. Ya, unsur saja dia sudah salah. Nah, saya akan memberikan ayat-ayat ya, yang membuktikan bahwa segala sesuatu, bahkan kematian seseorang itu, ya, berada dan ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh setan. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf Manubulu itu adalah kesalahan, ya, dan saya bisa menyebut itu sebagai penistaan, ya, penistaan terhadap iman Kristen. Nah, jadi Anda bisa melihat ya dalam Mazmur pasal 139 ayat 16, di situ berkata bahwa dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, saya hanya membuktikan bahwa Allah itu berdaulat ya dalam segala sesuatu dalam ayat-ayat ini. Ya, bahkan hari-hari ya, hari-hari ya teman-teman ya, yang akan dibentuk ya sebelum hari-hari itu pun ada ya, sebelum kita menjalankan aktivitas kita di hari-hari itu ya sudah tertulis ya dalam kitabnya Tuhan. Kapan? Ya sebelum ada satupun daripadanya, sebelum hari-hari itu jadi ya, sebelum hari-hari itu manusia bisa beraktivitas teman-teman. Artinya dalam kekekalan ya, dalam kekekalan. Jadi ini membuktikan bahwa kedaulatan Allah itu ya masuk dalam hal itu, atau Allah berdaulat menentukan itu ya. Allah berdaulat membuat itu ya. Kapan? Dalam kekekalan ya teman-teman. Nah, bahkan kalau kita melihat dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 30 ya, seperti jatuhnya burung pipit ya, itu ditentukan oleh Allah ya, diizinkan oleh Allah. Sepandai apapun Anda, sehebat apapun Anda menangkap burung pipit ya di pohon-pohon ya, di udara dengan perangkap yang Anda pakai gitu, tanpa seizin Allah yang berdaulat itu ya, Anda tidak dapat menangkap ya, dan burung itu tidak bisa jadi milik Anda. Bahkan kalau kita baca konteks dari Matius pasal 10 ayat 29 sampai 30 ini, kalau kita lanjutkan ke bawahnya itu, bahkan rambut kita pun, sehelai rambut kita itu pun ya, itu berada dalam ketetapan dan ketentuan Allah. Nah, ini menarik ya ayat selanjutnya, yaitu Keluaran pasal 21 ayat 13 ya. Jadi kita melihat bahwa dalam dunia ini ada hal-hal yang terjadi secara kebetulan, artinya tidak ada kesengajaan di sana, tidak ada unsur ya ya saya katakan kesengajaan gitu ya, sengaja membunuh atau sengaja mencuri atau sengaja membela diri, lalu dengan pembelaan itu lalu dia membunuh orang ya, yang misalnya yang merampok dia gitu ya. Itu tidak terjadi secara kebetulan teman-teman
Tetapi ada tangan Allah, ada ketetapan Allah, ada rancangan Allah, ada kehendak Allah yang di sana yang dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Ya, jadi kita akan lihat ini ya. Jadi ini adalah Keluaran pasal 21 ayat 13. Ya, saya akan membaca dan akan saya jelaskan ke teman-teman semua. Dia berkata begini, tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah, perhatikan ini teman-teman. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja. Perhatikan ini. Ini adalah pembunuhan. Ini adalah suatu kejadian, peristiwa di mana ada dua orang, ada yang dibunuh dan ada yang membunuh. Ya, ada yang dibunuh dan ada yang membunuh. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang dibunuh di dalam ayat ini produknya setan ataupun yang membunuh adalah produknya setan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena kata-kata ini teman-teman, melainkan tangannya ditentukan Allah. Kalau tangannya ditentukan Allah, maka yang membunuh juga ditentukan Allah. Dan yang dibunuh itu karena ditentukan Allah. Jadi semua totalitas peristiwa yang terjadi, ya, yang terjadi pada saat itu bukan produknya setan, ya. Yang dibunuh itu mengalami kematian, dia mati, ya. Dan itu bukan produknya setan, itu Tuhan yang menentukan, ya, tangan orang yang membunuh untuk membunuh, ya, orang itu, ya, untuk membunuh orang itu. Ya, jadi bukan produknya setan. Kematian itu bukan produknya setan. Tidak ada haknya setan membunuh siapapun, mencabut nyawa siapapun, mengambil nyawa siapapun. Tidak ada. Berarti kalau setan itu berdaulat, ya, memiliki hak untuk mengambil nyawa seseorang, maka Tuhan itu, ya, cacat, ya, Allah itu cacat. Jadi ada sesuatu hal yang di luar kemampuan Allah untuk melaksanakannya. Jadi ngaco sekali, ya, ketika Yusuf Manubulu ini mengajar, ya, menjawab pertanyaan, ya, orang-orang gitu, ya, teman-teman. Jadi secara eksplisit saya katakan bahwa kata-kata, pendapat, kesimpulan dari Yusuf Manubulu ini sangat tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Lalu saya mengutip dari Kisah Rasul, ya, pasal 23. Pasal 2 ayat 23, sorry, ya. Berkata begini, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, ini Allah rencananya, ya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, ini adalah Yesus, ya. Ini adalah kejadian waktu Yesus disalibkan dan dibunuh, ya. Apakah, ya, kematian Yesus itu dalam posisinya, dalam keadaannya sebagai manusia adalah produknya setan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena dalam kalimat yang pertama dia berkata bahwa dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Nah, pertanyaan, apakah Yesus yang Allah itu bisa disalibkan tanpa kehendaknya atau kehendak Allah Bapa? Jawabannya tidak. Dan kalau Yesus mati karena dia menyerahkan diri waktu itu, apakah itu adalah produknya setan? Jawabannya bukan. Nah, jadi mengambil kesimpulan bahwa kematian itu adalah produknya setan, itu adalah kengawuran. Ya, bukan hanya kengawuran, tapi itu adalah sesat pikir. Bukan hanya sesat pikir, itu ajaran sesat. Ya, itu ajaran sesat, teman-teman. Ya, ini mengacaukan iman Kristen. Orang-orang seperti ini, kalau seandainya, ya, dia khotbah di gereja-gereja, contoh yang mimbarnya itu tinggi-tinggi seperti di HKBP, GPIB, ya, itu saya tarik orangnya dari atas ke bawah gitu, ya.
Iya, saya tarik orang ini dari atas ke bawah, saya turunkan dia pakai tali gitu ya. Ya, saya turunkan dia supaya tidak mengajar orang dengan sesat, ya, dengan sesat, ya, dan tidak berdasar pada kitab suci. Ya. Lalu saya mengutip Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 sampai 28. Dia berkata begini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi Pontius Pilatus, Herodes, ya, bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, bahkan mereka menyalibkan dia. Ya, dan sampai dia mati. Pertanyaan, apakah kematian Yesus karena orang-orang ini menyalibkan dia adalah produk setan? Bukan. Tapi produk siapa? Itu kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu jawabannya? Ayat 24. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Siapa itu yang dari semula menentukan itu? Ya Allah. Ya Allah Bapa. Ya. Jadi mengatakan bahwa kematian itu adalah produknya setan, itu ngawur sama sekali dan tidak memiliki landasan kitab suci. Ya, baik secara logis, ya filsafat, tidak ada ya kalau kita tinjau dalam sudut pandang iman Kristen ataupun kitab suci gitu ya. Tetapi karena YM ini terlalu ngaco ya, terlalu berani ya, dia gagah ya, seolah-olah gagah gitu menjawab sok-sokan ya. Kalau mau jadi pengajar itu janganlah seperti itu ya. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi orang yang ajar sesat ya. Jangan menjadi orang yang ajar sesat, aneh-aneh dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, manusia itu mati bukan karena produk setan ya, atau mencabut nyawa. Bahkan Yesus dalam konteks ini, dalam keadaannya sebagai manusia ya. Jadi Anda ini ngaco sekali Pak Manubulu. Anda harus belajar teologi dulu. Ya, Anda harus belajar, jangan belajar sama orang siki raba-raba, jangan belajar sama orang yang aneh-aneh, entertain itu, apalagi yang bahasa roh tiap minggu itu, jangan belajar ya di STT itu. Oke, teman-teman, kiranya Tuhan Yesus menolong. Tapi jangan lupa ya like dan subscribe channel ini ya. Semoga channel ini menjadi channel yang melawan bidat ya, melawan penyesat dalam internal Kristen. Saya memang fokus dalam internal Kristen. Tapi saya juga beberapa bulan ke depan akan memperhatikan saudara kita dari dari kaum kadrun ya. Saya akan perhatikan, bahkan sebagai salah satu ceramah dari ustadz yang terkenal sudah saya simpan di laptop saya ini, dan karena belum ada waktu untuk menanggapi, saya akan coba-coba nanti ke depannya ya. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.